It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Dan waktu Poppy buka ternyata isinya adalah, loh, Mas, ini kok masih ada rahangnya? Kan kemarin saya bilang saya cuma butuh giginya aja. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sudah tiba malam Jumat lagi dan tentunya malam ini aku akan siap lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 180. Ya, nah di part 180 ini aku akan menceritakan kisah tentang pengalaman horor Wawa kita yang terjadi pada saat masih kuliah dulu. Dan FYI, Wawa kita ini kuliahnya dulu di kedokteran gigi, Wak. Dan pengalaman horor yang dia alami ini berkaitan dengan salah satu praktikum di kuliahnya, di mana pada saat itu Wawa kita ini terpaksa praktikum dengan menggunakan gigi mayat. Awalnya dia mengira kalau ini bakal aman-aman aja, Wak. Hingga akhirnya tidak berselang lama kemudian dia mulai mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat-sangat menyeramkan. Penasaran dengan kisah selengkap ya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Poppy dari Jawa Tengah. Halo Poppy. Dan sesuai permintaan Wak, semua nama sama tempat sudah kusamarkan ya di kisah ini. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini terjadi pada sekitar tahun 2011 lalu ketika Poppy masih menjadi mahasiswa kedokteran gigi di salah satu kampus di daerahnya. Nah, sebagai seorang mahasiswa kedokteran gigi, tentunya Poppy ini juga disibukkan dengan berbagai kegiatan praktikum lah ya kan. Yang mana praktikumnya ini menggunakan gigi-gigi manusia. Jenis-jenis giginya pun macam-macam. Nah, dia mulai dari gigi geraham, gigi taring, gigi depan, atau gigi apa saja sesuai permintaan dosen mereka. Dan selain itu, gigi yang bisa dipakai untuk praktikum ini, Wak, juga memiliki kriteria sendiri katanya, yaitu tidak boleh gigi berlubang atau gigi yang udah bengkok akarnya gitu lah. Pokoknya intinya harus gigi yang masih dalam kondisi bagus gitu. Nah, pada suatu hari, Wak, kelasnya Poppy ini mendapatkan jadwal praktikum yang membutuhkan 7 gigi dari rahang atas dan rahang bawah. Otomatis pada saat itu Poppy sama teman-teman sekelasnya pun langsung lah ini berburu mencari gigi yang memang akan mereka pakai buat praktikum nanti. Ini permintaan dari dosen kan. Ada yang minta stok gigi ke kakak tingkat, ada yang minta ke klinik dokter gigi, ada yang minta ke puskesmas, dan bahkan ada yang sampai harus beli gigi itu, Wak. Betul. Nah, semakin mendekati hari H praktikumnya, ternyata Poppy kita ini belum juga berhasil mendapatkan gigi, Wak. Aku udah muter-muter, nah dia ke banyak klinik, tapi sayangnya semua gigi di sana pada habis juga nih. Jangan kon-kon aku yang berburu ke sana juga nih. Dan hal ini juga bikin si Poppy ini stres, Wak, karena kalau misalnya Poppy nggak mendapatkan gigi ini, terus nanti waktu praktek aku pakai apa gitu kan. Nah, di tengah rasa frustasinya itu, Poppy pun akhirnya memutuskan untuk menulis status di Facebook. Di situ dia bilang, "Arjen, apa ada yang punya info tentang lokasi di mana aku bisa mendapatkan gigi untuk praktikum kedokteran gigi?" Kata dia. Dipasang status di Facebook kan. Tidak berselang lama setelah status itu diupload, Wak, temannya Poppy yang namanya Gilang tiba-tiba ngirimlah pesan lewat inbox tuh. Dia bilang, "Pop, udah dapat belum gue giginya? Kalau belum nanti aku bantu cariin," katanya. Poppy balas, "Belum dapat nih Gilang. Bolehlah tolonglah bantu aku, udah desperate kali aku nggak dapat gigi aku," katanya. "Nah gini, Wak, kebetulan adik aku kerja di rumah sakit," katanya. "Adik aku kerja di rumah sakit. Nah, di belakang rumah sakit itu ada wilayah pemakaman umum, Pop. Adik aku juga kenal tuh sama tukang gali kuburnya, namanya Mas Adi. Katanya Mas Adi ini sering makamin mayat-mayat yang nggak punya identitas, Wak. Dan Mas Adi ini juga sering bantu ngurus kadaver atau mayat buat praktek mahasiswa di rumah sakit itu, Wak. Kalau ngurus kadaver aja bisa, harusnya nyariin gigi untuk ke praktek dia juga bisa lah," kata si Gilang ini. Dan tepat pada saat membaca pesan dari Gilang, seketika Poppy-nya terdiam. Lalu dengan perasaan bimbang dia nanya lagi, "Bentar, Wak, berarti kalau minta tolong cariin gigi ke Mas Adi, nanti aku dapatnya gigi mayat lah tuh," katanya kan. Terus kalian tahu Gilang jawab apa? "Ya iya, Pop. Gimana? Kok mau coba ketemu sama Mas Adi dulu aja nggak?" kata si Gilang kan. Di momen itu Poppy ini dilema kali, Wak. Karena ternyata aturan di kampusnya Poppy ini melarang penggunaan gigi mayat dalam praktikum ini. Dan di sini juga aku kurang tahu, Wak, kalau ada di antara kalian yang juga merupakan mahasiswa kedokteran gigi atau bahkan sekarang udah jadi dokter gigi, tolonglah sharing di kolom komentar di bawah ya. Jujur aku juga penasaran nih, apa memang
memang ada aturan yang melarang penggunaan gigi mayat dalam praktikum, Wak? Atau ini cuman aturan yang hanya diberlakukan di beberapa kampus saja? Tolonglah beritahu kami di bawah ya. Tapi yang jelas pada saat itu kampusnya Kak Poppy ini melarang untuk penggunaan gigi mayat pada praktikum kali ini. Nah, disinilah dilemanya Poppy tuh. Hingga akhirnya dia tiba-tiba teringat, Wak, cerita dari kakak tingkatnya yang pernah menggunakan gigi mayat juga. Nah, di situ Poppy mikir, ya udahlah ya, sekali ini aja pakai gigi mayat nggak apa-apa. Kayaknya aku udah kepepet kali, orang kakak itu juga pernah kok pakai gigi mayat, tahu aku. Tuh juga kayaknya pasti nggak akan ada yang sadar kalau yang ku pakai ini gigi mayat. Nggak ada yang orang tahu kalau yang ku pakai ini adalah gigi orang nggak hidup gitu. Udahlah tuh, akhirnya gara-gara kepepet kali ya kan, Poppy pun mengiyakanlah bantuan dari Gilang. Dah, gak lama kemudian Gilang pun langsunglah mengajak Poppy untuk bertemu langsung nih sama Mas Adi, si tukang gali kubur ini. Di pertemuan itu Mas Adi bilang kalau oke Mbak, saya sanggup mencarikan gigi untuk Mbak Poppy. Melihat kesanggupan dari Mas Adi, Poppy pun ngerasa lega kali. Oh alhamdulillah dapat laku gigi ini. Tapi gak lama kemudian Poppy dibikin kaget lagi ketika mendengar Mas Adi bilang gini, Mbak tapi ini gak gratis loh ya Mbak. Kalau dari saya total dari gigi yang Mbak butuhkan harganya 1,2 juta. Gimana? Kata Mas Adi. Nah, dengar penawaran Mas Adi, Poppy langsung ngelongok. Hah? 1,2 juta? Selama ini aku beli gigi buat praktek tuh udah dia biasa harga kisaran berapa? 25.000 sampai 50.000 aja per gigi. Dikali 7 ya paling 150 sampai 350 lah. Ini kok sampai jutaan, ya Allah. Tapi lagi-lagi karena memang posisinya udah mendesak kali kan di situ. Akhirnya aku nego, nah dia turunlah harganya dikit Mas. Mahal kali itu 1,2 ih. Dan akhirnya harga yang disepakati oleh mereka adalah 800.000. Sebenarnya masih mahal juga. Nah tapi mau gimana daripada aku dapat gigi, kata dia. Udah lah, oke 800.000 bayar. 800.000 nih. Nah singkat cerita 2 hari kemudian Poppy pun kembali lagi bertemu dengan Mas Adi buat COD-an si gigi-gigi tadi itu. Ya, mereka waktu itu sepakat untuk ketemu di depan sebuah sekolah, Wak, yang memang tidak jauh dari rumah sakit tempat Mas Adi bekerja. Dan setelah keduanya sampai di sana, Mas Adi langsung menyerahkan 1 kantong kresek yang lumayan berat gitu kepada Poppy. Waktu aku ambil aku udah ngebatin, ini kantong kresek apa nih? Masa cuma gigi aja tapi seberat ini gitu kan. Karena keheranan Poppy bukalah kresek itu, Wak. Dan pas dicek sama si Poppy macam mau copot jantung aku, nah dia. Kau tahu isi kresek itu apa? Hah, ternyata isi kresek itu adalah 1 tengkorak manusia yang masih utuh, ada gigi-giginya. Katanya, ya Allah, patutlah berat kresek itu sama kepala-kepala ini dibawa sama siapa ini, sama si Adi. Ya memang nanti tengkorak tuh giginya masih lengkap semua, tapi yang ku maksudkan cuma giginya aja, nggak perlu sampai tengkorak-tengkorak ego bawa sama aku. Akhirnya dengan perasaan kaget Poppy bilang, astagfirullahaladzim Mas, nggak gini juga, ngapain pula tengkorak lengkap kayak gini Mas, kasih sama saya, yang saya butuhkan cuma gigi. Takut aku nggak mau kok, saya cuma butuh giginya aja kok, kata si Poppy kan. Oh alah Mbak, butuh giginya aja. Tak kira Mbak ini asisten dosen lab anatomi yang memang butuh sekalian tengkoraknya. Oh gegara ini mungkin 1.200.000 ya, enggak juga Mbak, memang harus paket full, kata dia. Ya udah saya nggak mau, saya cuma mau giginya aja, pandai-pandai Mas lah ya, katanya. Ya udah kalau gitu ini tengkoraknya saya bawa dulu, besok kita ketemu lagi di sini ya Mbak ya, maaf ya, nanti saya bawain giginya aja, kata Mas Adi. Dah tuh kan, baliklah lagi kabinnya dia. Besok harinya Poppy sama Mas Adi pun balik lagi ketemu di lokasi yang sama. Dan kali ini Mas Adi tidak memberinya sekantong kresek lagi, Wak, melainkan sebuah kotak. Kotaknya agak besar juga tuh Nan. Ini apa lagi nih isinya kan? Ini Mbak, katanya. Dan waktu Poppy buka, ternyata isinya adalah potongan rahang manusia kayak gini gambarnya. Ini yang dikasih, ini gambar dari Poppy yang kayak gini lah, nah dia bentuk yang dikasih sama Mas Adi tuh. Loh, Mas, ini kok masih ada rahangnya? Kan kemarin saya bilang saya cuma butuh giginya aja. Udahlah Mbak, nggak apa-apa, pakai ini aja, toh giginya juga masih utuh. Saya nggak sempet Mbak buat lepas-lepas ini, saya takut nanti juga salah. Ya iya sih Mas, masih utuh, tapi saya takut juga bawa rahang mayat kayak gini ya. Udah gampang, yang penting kan nanti setelah praktikum selesai Mbak Poppy bisa langsung kubur rahang ini, kata Mas Adi. Alah, dibanding nanti ditunda-tunda lagi, akhirnya karena memang nggak punya pilihan lain, Poppy pun tetap sepakat untuk membawa rahang tersebut balik ke rumah. Nah, rahang mayat nih. Entah itu adalah hasil dari tengkorak yang sama dibelah sama Mas Adi, atau mungkin ini dari mayat lain, nggak tahu aku. Yang penting itu yang aku bawa pulang, rahang setengah tuh. Tapi Wak, sebelum pulang ini Poppy sempat nanya sama Mas Adi, Mas maaf kalau boleh tahu ini gigi dan rahang siapa, mayat siapa, kata si Poppy kan. Dan dengan santainya Mas Adi bilang apa?
Oh, itu mayat orang yang meninggal mendadak, Mbak. Nggak ada keluarganya yang datang dan dia ini juga sempat dijadiin kadaver kok buat praktek anak-anak kedokteran. Nah, ini sisanya. Oh, gitu, Mas. Ya udahlah kalau gitu saya pamit pulang. Makasih banyak ya, Mas ya, kata dia kayak gitu. Nah, berarti ini adalah mayat yang memang sebelumnya sudah dijadikan kadaver buat anak-anak kedokteran di rumah sakit tuh, gitu ya. Aman lah, kata Poppy tuh. Ah, lega lah, nggak apa-apa, dia kan udah jadi bahan praktek nih, gitu. Nah, balik ke rumah. Singkat cerita, sesampainya Poppy di rumah, dia pun langsung membersihkan gigi-gigi yang baru saja dia beli dari Mas Adi tadi. Lalu seperti biasa, semua gigi ini pun kemudian aku rendam Nadia di dalam sebuah cairan khusus, ada nama cairannya. Nah, ternyata cairan ini memiliki fungsi untuk mencegah pembentukan plak atau kotoran pada gigi. Dan selain itu, cairan ini juga sering sekali digunakan untuk memutihkan gigi, Wak. Poppy bilang kalau misalnya menyimpan gigi gigi yang udah lepas ya, menyimpan gigi ke dalam cairan ini adalah hal yang memang sering sekali kami lakukan, Nat. Dan biasanya setiap kali direndam nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja. Tapi kali ini ketika Poppy memasukkan gigi-gigi mayat tadi itu ke dalam cairan khusus tadi, entah kenapa baru kali itu untuk pertama kalinya Poppy merasakan sesuatu yang janggal di sana, di mana pada saat itu tiba-tiba Kak Poppy ini mencium bau busuk yang nyengat kali, bukan bau cairannya, bau busuk masuk. Astagfirullahaladzim, kok tumben bau kayak gini? Kenapa nih? Apa karena ini gigi mayat ya? Positif thinkingnya Poppy kayak gitu. Tapi di situ Poppy udah ngerasa nggak enak tuh, Wak. Tapi dia tetap berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkata, ah ya sudah, nggak apa-apa, jangan mikir aneh-aneh. Insya Allah aman. Bentar lagi aku praktikum. Aku udah keluar 800.000 nih, kan? Dah nggak apa-apa. Busuk-busuk lah kok bentar. Dan betul, Wak, nggak lama kemudian bau busuk yang tadi menguap itu pun berangsur-angsur menghilang. Dan tepat setelah baunya menghilang, disitulah Poppy bertekad untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Dia tidak akan menceritakan ke siapapun kalau aku pakai gigi mayat loh. Gak ada aku kasih tahu kalau gigi yang bakal aku pakai buat praktikum ini gigi mayat. Dia takut dimarahin aku, kata. Orang memang dilarang kok, ya kan? Dah tuh, singkat cerita, Wak, akhirnya hari H praktikum ini pun tiba. Di hari itu Poppy dengan sangat semangat berangkat ke kampus dan langsung menuju ke ruang laboratorium nih. Tidak lupa dia juga membawa 7 gigi yang akan dia pakai buat praktikum nanti. Dan FYI juga, Wak, dari 7 gigi yang Poppy bawa ini nggak semuanya gigi mayat. 4 diantaranya gigi mayat dan 3 sisanya nih gigi orang yang memang Poppy peroleh dari klinik gigi. 3 nih yang ku dapat, Nadia 4 lagi enggak. Inilah 4 yang ku pakai gigi mayat tuh. Nah, ketika praktikum mulai, Wak, satu-satunya hal yang Poppy dan teman-temannya lakukan adalah dibor lah gigi itu kan, buat memeriksa bagian saluran akar dari gigi itu. Nah, saat proses pengeboran itu berlangsung, awalnya semua baik-baik aja, Nat. Tapi ketika tiba gilirannya Poppy mengebor gigi mayat ini, entah kenapa gigi itu nggak bisa dibor, Nat. Nggak bisa dibor sama sekali, nggak tembus bor tuh, Ku coba berkali-kali kan, nggak bisa juga. Makin ku coba, yang ada bor tuh mati tiba-tiba. Nah, di saat yang bersamaan ternyata kawannya Poppy yang namanya Adel sadar nih kalau di situ, kenapa Poppy nih kok tampak kebingungan dia. Disamperin lah sama si Adel. Kenapa, Pop? Aman? Nggak tahu nih, Wak, kok macet ya bor aku, katanya. Nggak mau dibor giginya? Enggak, Wak, mati tiba-tiba bor aku. Padahal tadi di gigi-gigi sebelumnya mana-mana aja, kata si Poppy kan. Baru inilah nih mendadak mati. Ngapa ya, Del? Nah, mendengar ucapan Poppy, Adel nggak mau ya. Terdiam bentar gitu, Wak. Terus nggak berselang lama kemudian dengan suara yang lirih tapi serius, Adel bilang gini, awas, hati-hati kau. Jangan-jangan gigi mayat ini ya. Tuh kata si Adel, Wak. Langsung terkejut lah si Poppy kan, dia ngebatin. Iya juga ya, apa gara-gara gigi mayat ini ya, makanya nggak mau dibor nih. Tahu dari mana pula si Adel nih, gitu kan? Meski diam-diam Poppy ini curiga kalau keanehan ini terjadi karena dia pakai gigi mayat, Wak. Pada saat itu dengan segera si Poppy langsung bantah, kata si Adel, enggak lah, ngaco kau. Ini mungkin giginya aja memang udah nggak bagus atau memang alat borakun yang rusak, kata si Poppy ngeles. Nah, ngelihat si Poppy ini ngelak, si Adel macam ngingatin lagi, Pop, kau tahu kan cerita tentang kakak kelas kita Mbak Ajeng tuh? Ingat kau? Dia pernah loh praktek pakai gigi mayat. Tapi pas hari H praktikum, Wak, tiba-tiba gigi yang dia bawa itu berputar-putar sendiri di meja tuh kau. Dan sama juga Pop kayak kau ini, gigi yang dibawa sama Mbak Ajeng tuh nggak bisa dibor. Dosen yang nengok Mbak Ajeng kayak gitu langsung marah loh, Wak. Karena dosen tuh tahu kalau Mbak Ajeng nih pasti pakai gigi mayat. Dan kau tahu waktu dosen negur Mbak Ajeng, Wak, tiba-tiba satu ruangan laboratorium itu bau angus tuh kau. Nah, ingat bagian sini ya, bau angus. Udah akhirnya Mbak Ajeng disuruh langsung nguburin gigi tuh, nggak boleh dibawa praktikum. Nah,
katanya sejak kejadian itu lawak kita disaranin buat pakai gigi orang hidup kalau mau praktikum. Jangan kau pakai gigi mayat nggak nih? Ternyata ada wak kakak tingkatnya Kak Popi yang pernah pakai gigi mayat, kayak gitu kejadiannya. Popi simak aja cerita si Adel kan langsung terdiam lakunya dia. Kenapa nih ya? Dalam hati aku juga ada ngerasa was-was nah. Tapi karena sejak awal Popi ini udah mantap untuk tidak cerita ke siapa-siapa tentang asal-usul gigi yang dia bawa ini, akhirnya udah Popi pun kekeh bilang, udahlah Del, tenang aja, gigi yang gue bawa nih bukan gigi mayat. Aku juga jangan mikir yang macam-macam lah, dah ya. Oke. Mendengar ucapan dari Popi, akhirnya Adel memilih untuk diam aja. Dia ya udahlah, suka hati kau gitu. Dia nggak mau ngomong apa-apa lagi. Baliklah si Adel lagi ke tempatnya dan kembali fokus melanjutkan praktikumnya. Nah, di sisi lain, karena gigi mayat yang dibawa sama Popi ini masih juga nggak bisa dibor, Wak. Dia ganti pakai gigi lain nggak bisa, pakai gigi lain nggak bisa, ini masih pakai gigi mayat kan. Akhirnya Popi pun memilih untuk memakai gigi lain, which is gigi yang dia beli ke temannya yang waktu praktikum tuh, yang ternyata ada lebih. Udah aku beli lagi gigiku satu, gigi aku kayaknya nggak bagus gitu kan. Dan setelah membeli gigi baru dari temannya ini, Popi pun melanjutkan praktikum seperti biasanya. Dah. Nah, singkat cerita, Wak, setelah semua kegiatannya di kampus hari itu selesai, Popi langsunglah tuh buru-buru balik ke rumah kan. Sesampainya di rumah, Popi kembali teringat dengan ucapan Adel tadi. Yang dibilang sama Adel tuh lumayan bikin aku takut katanya. Tapi Popi tetap berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkata, udahlah tenang aja. Ini kan cuma buat praktek. Aku nggak ada niat buruk kok. Aku cuma mau belajar. Nanti setelah semua praktikum yang selesai, pasti bakal aku kubur lagi kok ini gigi gitu kan. Popi berusaha positive thinking. Dan dia pun melanjutkan lagi aktivitasnya seperti biasa. Tanpa terasa, malam pun tiba, Wak. Ya kan? Dan seperti biasanya kalau udah masuk jam 8 pagi, Popi ini memang akan menyempatkan diri untuk belajar terlebih dahulu serta sekalian membersihkan gigi yang dia pakai itu. Gigi yang dia punya itu untuk dipakai praktikum besok harinya lagi. Dan kebetulan malam itu orang tuanya Popi lagi di luar dua-duanya. Alhasil di rumah tuh kami cuma bertiga aja Nadia. Ada Popi, ada abang aku namanya Bang Rama, sama adik aku namanya Rani. Di rumah tuh kan. Nah, pada saat itu Rani udah tidur, Wak. Dia tidur di kamar mamanya. Nah, Mas Rama masih duduk-duduk tuh di dekat ruang TV kan. Dah, Popi lagi asik itu mencuci stok gigi yang dia punya di wastafel. Saat sikat. Pas lagi nyuci gigi ini, itu gigi mayatnya, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadinya di sini. Ya, kalian tahu, pada saat itu secara mengejutkan, Popi ini merasa seperti ada angin dingin yang bertiup dan mengenai lehernya. Tak, dari mana angin tuh, Nat? Gitu, pintu ketutup. Angin apa nih katanya. Meski keheranan, Popi masih cuek aja tuh. Nah, setelah itu Popi beranjaklah pergi dari area wastafel menuju ke taman tengah. Jadi taman tengah tuh semacam area terbuka gitu lah, Wak, yang ada memang di dalam rumah. Nah, di taman tersebut Popi kembali lagi melanjutkan aktivitasnya, mencuci stok gigi yang dia punya, termasuk gigi-gigi dan juga rahangnya mayat tadi tuh. Rahang mayat ikut aku cuci juga kan. Dan kebetulan di taman tengah itu ada macam keran juga, Wak. Dah, Popi pun bersihin lah lagi pakai keran itu. Nah, ternyata, Wak, pada saat membersihkan gigi itu secara lebih teliti lagi, ternyata masih ada banyak tanah yang nempel di rahang itu. Nah, aku bersihkan lagi tanah tuh kan. Masih ada tanah nih, baru dikubur kau ya. Astagfirullahalazim, dalam hati si Popi kan. Dan pas lagi asik-asiknya membersihkan rahang itu, Wak, sesuatu yang aneh pun lagi-lagi terjadi, di mana angin dingin yang tadi itu dia datang lagi. Kata dia kan. Tapi bedanya, kalau tadi Popi masih cuek, sekarang aku langsung merinding sebadan badan. Kenapa nih, udah nggak enak perasaan si Popi kan. Terus di saat yang bersamaan juga Popi ini ngerasa macam ada orang yang lagi ngawasin aku, tapi bukan Bang Rama. Kok aku macam kayak diliatin ya. Dengan perasaan was-was, Popi pun mulailah celingak-celinguk kan, memperhatikan sekitar. Dan pada saat itu, Wak, pandangan Popi tertujulah ke arah garasi rumah yang letaknya bersebelahan dengan taman di tempat dia duduk tadi. Antara ruang taman dan garasi itu cuma dipisahin pintu sama jendela yang agak besar gitu loh, Wak. Kok kayak dari situ ya. Pada saat Popi memfokuskan dan mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang ada di area dekat ruangan garasi itu, Wak, disitulah sekujur tubuh aku lemas, jantung aku berdetak nggak karuan. Gegara di balik jendela itu, ya Allah, terbayang sama aku belum apa-apa. Di balik jendela itu secara mengejutkan Popi melihat ada sosok tinggi besar, tubuhnya semua ditutup sama bulu dia, warnanya hitam, giginya panjang sampai nyentuh ke tanah. Bayangkan sama kalian, panjang giginya. Dan yang paling membuat Popi ketakutan adalah sosok itu sedari tadi menatap mengarah ke arah Popi dengan kedua mata merahnya yang seukuran piring.
seukuran piring. Bisa kalian bayangkan macam mana bentuknya. Piring loh, gede kali tuh, ya Allah. Dan yang bikin pikiran Poppy ini kemana-mana dan yang bikin lebih seramnya lagi adalah kemunculan si sosok seram ini disertai dengan bau hangus. Bau hangus yang sangat tajam. Ingat kalian kejadian Mbak Ajeng? Waktu berputar-putar gigi tuh bau hangus langsung keluar, wah. Si Poppy juga cium itu. Lalu ketika Poppy masih nge-freeze menatap si sosok menyeramkan ini, tiba-tiba dengan suaranya yang berat dan parau, sosok itu ngomong apa? Kembalikan, 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 kembalikan. Katanya kayak gitu. Kembalikan Poppy, gigi aku kembalikan. Katanya, ya Allah. Apa nggak langsung bergetar ketakutan tuh Nani, ya Allah. Ya Rabbi, astagfirullahaladzim, maafin aku. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Poppy langsung berlari masuk ke dalam rumah dan meninggalkan semua gigi beserta rahang-rahang tadi tuh di taman. Waktu aku masuk rumah ternyata Mas Rama udah tidur di dekat sofa tuh. Dibiarkannya sama Poppy, nggak dibangunkannya. Dengan langkah gontai dan tubuh yang masih lemas, Poppy ini ternyata berjalan lawak ke arah wastafel mau cuci tangan bentar nih. Karena habis pegang gigi kan. Tapi pas dia lagi cuci tangan ini, Wak, dari pantulan cermin yang dipasang di atas wastafel, Poppy melihat seperti ada bayangan hitam yang mau menyentuhnya dari belakang. Refleks ku tengok langsung ke belakang karena dia nggak ada apa-apa, tapi cuma dari pantulan cermin tuh nampak dia macam mau pegang aku. Balik badan langsung ku matikan kran wastafel. Tapi setelah kran wastafel ini mati, Poppy balik badan lagi. Secara mengejutkan Poppy lagi-lagi nengok ada sosok laki-laki, tubuhnya besar, warnanya hitam, tegak di belakang aku. Dan disitulah aku langsung lari terbirit-birit masuk ke kamar mama aku. Ngikut si bayangan itu mendekat ke si Poppy kan. Astagfirullahaladzim. Masuk di dalam kamar. Nah, adiknya si Rani tidur di dalam kamar mamanya, Wak. Di dalam kamar itu Poppy berusaha untuk menenangkan dirinya sambil terus menatap ke si adik, Wak. Memang lagi tertidur pula si adik ini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Tapi sambil nengok adiknya nih. Nah, tapi Wak, semakin Poppy memperhatikan adiknya, disitulah Poppy sadar kalau secara perlahan-lahan posisi tidur adiknya ini berubah kayak mana Nadia? Jadi awalnya si Rani ini, adiknya si Poppy ini kan tidur di tengah kasur, Wak. Ditengok sama si Poppy kan sambil ngos-ngosan tuh kan. Ditengok. Tapi tiba-tiba pada saat itu juga kedua kakinya Rani ini macam bergeser, set, sampai jatuh ke lantai. Jadi setengah badannya tuh kayak gitu, bisa terbayang sama kalian kan? Jadi macam ada yang narik si Rani ini, Wak. Tapi Raninya tidur. Astagfirullahaladzim, adikku kenapa tuh? Kenapa tuh, kata si Poppy kan? Langsung beranjak dia naik ke atas kasur dan membenarkan posisi adik. Tahan nih. Ya Allah, gak mungkin adikku kayaknya adikku tidur, Nat. Tapi badannya tuh kayak dibeloin, kayak mau tarik ke bawah gitu, Wak. Udah usap-usap kepala adikku, kubacakan ayat kursi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Siapapun kau, tolonglah jangan ganggu aku, tolonglah segera pergi dari sini ya. Kasihan adik aku, maafin aku kalau aku ada salah, tolong, kata gitu kan. Nah, tidak berselang lama kemudian Poppy dengar suara mama udah balik. Assalamualaikum, kata mamanya. Dan seperti yang aku bilang tadi, Wak, pada malam itu kan memang orang tuanya si Poppy ini keluar kan. Ya Allah, mama udah balik. Setelah mendengar suara ibunya, langsunglah beranjak Poppy keluar dari kamar nih untuk bisa menemui ibunya langsung. Tapi Wak, sesampainya di luar kamar, Poppy malah keduluan ketemu sama Bang Rama. Terbangun Bang Rama nih, udah ada depan pintu. Belum Poppy ngomong apa-apa, Bang Rama bilang, Rani nangis ya, Dek, katanya. Enggak, Rani masih tidur, Mas. Ibu udah pulang, Mas. Mana ibu, katanya. Dengar ucapan Poppy, gantian pula Bang Rama yang ngelongok. Ibu belum pulang, Dek. Dari tadi juga Mas nggak ada ngeliat ibu. Kan ibu masih di luar. Tapi serius lah, ini betulan tidur nggak si Rani? Dari tadi Mas dengar dia nangis kejar-kejar loh, Dek, katanya, ngejerit-jerit. Makanya Mas sampai bangun mau nengok dia. Enggak, Mas. Rani nggak nangis, orangku barusan nemenin dia tidur. Kok masuklah ke dalam kalau nggak percaya dia lagi tidur? Ini sekarang aku juga bingung. Tadi aku dengar suara ibu masuk rumah, Mas. Nah, di sini Bang Rama dengar si Rani menjerit-jerit. Si Poppy dengar mamanya balik. Yang ditengok sama Poppy adiknya masih tidur, yang ditengok sama Bang Rama mamanya belum balik. Menyadari ada keanehan yang terjadi seketika, Poppy sama Bang Rama saling pandang-pandangan lah. Terdiam mereka. Di situ perasaan Poppy mulai makin gak enak lagi, Wak. Di situ dia ngebatin, apa jangan-jangan semua kejanggalan malam ini ada kaitannya sama gigi mayat yang aku pakai praktek itu ya, Nat ya. Di tengah rasa cemasnya itu, Wak, akhirnya Poppy pun memutuskan untuk menceritakan semuanya ke abangnya. Mulai dari aku bingung nyari gigi praktek Nadia, aku yang dapat gigi mayat dari Mas Adi, sampai merinding, sampai ke gangguan-gangguan yang Poppy alami beberapa waktu terakhir ini. Simak Bang, jadi gini Bang, tang dulu. Oh iya, Dek. Oh alah, pantesan. Setelah menyimak cerita adiknya, Bang Rama pun langsung mengajak Poppy ke taman tengah tempat dia meninggalkan rahang sama gigi mayat tadi tuh. Dan sesampai di sana, Mas Rama bilang, Dek,
kayaknya emang gigi dan rahang ini nggak beres lah dek. Mungkin ada penunggunya dan dia juga nggak terima gigi ini kamu pakai buat praktek. Udahlah, mending sekarang gigi sama rahang ini dikubur aja dek. Dengar itu Poppy udah nggak bantah lagi ya lah mas. Keesokan harinya Mas Rama pun membantu Poppy untuk mencuci bersih gigi sama rahang-rahang mayat tadi. Sambil terus berdoa, mereka pun membungkus rahang itu dengan kain putih. Lalu dengan segera Mas Rama pun membawa bungkusan kain putih itu ke pemakaman yang paling dekat dari rumah mereka. Di sanalah Mas Rama mengubur kain putih yang berisi gigi sama rahang mayat tersebut. Dan alhamdulillahnya setelah selesai dikubur, sejak saat itu udah nggak pernah ada lagi gangguan-gangguan yang dialami sama Poppy, Wak. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Poppy pada saat dia masih kuliah kedokteran dulu. Poppy bilang sejak kejadian itu aku kapok Nadia, aku udah nggak mau lagi praktek pakai gigi mayat. Gimana pun caranya, udahlah mending aku jujur aja aku nggak pakai gigi. Karena di situ Poppy sadar Wak, kalau memang kita ini nggak boleh sembarangan ngambil sesuatu milik orang yang sudah meninggal. Apalagi pada saat itu Poppy nggak hanya mengambil giginya aja kan, tapi juga lengkap dengan rahang si mayat. Ya walaupun itu dikasih sama Mas Adi kan, tapi diterima sama Poppy. Kebayang nggak kalian Wak, dengan mengambil gigi dan rahang si mayat aja Poppy diganggu sampai segitunya? Itu kira-kira gangguannya akan se-ekstrim apa kalau misalnya si Poppy itu memilih menerima tengkorak utuh dari Mas apa itu yang pertama kali. Tapi untunglah ya setelah rahang dan gigi itu dikubur, gangguannya langsung mereda, langsung nggak ada Nadia. Dan ternyata memang betul juga, bahkan mayat yang udah nggak bernyawa pun tetap punya hak yang harus diberikan pada mereka. Salah satunya adalah dikuburkan dan diperlakukan dengan baik. Kita doakan semoga Poppy dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun mayat yang dibawa sama si Poppy yang setengah rahang itu juga mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tips selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.